Selamat siang teman-teman. Kali ini kami sedang melintas di tol Cileunyi Sumedang Dauan atau Cisumdawu, tepatnya dari ruas Cileunyi Kabupaten Bandung hingga ke exit tol Jatinangor Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. Nah, kami ingin berbagi informasi mengenai histori Jatinangor, Sumedang yang dahulu dari perkebunan teh Belanda saat ini menjadi perkampungan mahasiswa. Dan saat ini kami sudah tiba di gerbang tol Cileunyi Kabupaten Bandung, akan menelusuri tol Cisumdawu ruas Cileunyi Jatinangor yang sudah beroperasi sejak 24 Februari 2022 silam, di mana gerbang tol Jatinangor sendiri dibangun di belakang kampus Unpad atau berada di jalan menuju Bumi Perkemahan Kiara Payung Jatinangor. Kami sudah melintas di gerbang tol Cileunyi, baru saja sekarang sudah memasuki jalan tol Cisumdawu ruas Cileunyi Jatinangor. Dan keberadaan exit tol Kiara Payung Jatinangor sendiri yang nanti kami akan keluar di situ digunakan untuk kendaraan dari arah Jakarta, Bandung maupun Sumedang ke Jatinangor. Salah satu bagian dari tol Cisumdawu seksi 1 fase 3 adalah interchange Cileunyi yang dibangun sejak Mei 2021 yang terhubung dengan jalan nasional, dan seksi 1 dan seksi 2 memiliki 8 jembatan dan 13 overpass serta 8 underpass. Tol Cisumdawu terdiri dari 6 seksi yang dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPPU dengan biaya konstruksi 5,5 triliun. Dari ke-6 seksi tersebut, seksi 1 Cileunyi Rancakalong sepanjang 11 km dan seksi 2 Rancakalong Sumedang sepanjang 14,7 km dikerjakan oleh pemerintah sebagai bagian dari Viability Gap Fund atau VGF guna menaikkan kelayakan investasi tol. Kami terus mengarah ke timur sekarang. Sementara ruas fungsional tol Cisumdawu yang dibuka untuk umum dari Cileunyi hingga Dauan pada arus mudik Lebaran 2023 lalu sudah berakhir sejak 16 April mulai diberlakukan arus mudik dan hingga arus balik 1 Mei 2023 lalu. Dan mulai 2 Mei lalu pekerjaan jalan tol Cisumdawu kembali dilanjutkan dengan target akhir Mei atau Juni mendatang sudah selesai. Sementara itu, sejarah Jatinangor identik dengan perguruan tinggi dan mahasiswa, dan di kawasan ini setidaknya terdapat 4 kampus, yakni Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN di Jatinangor, kemudian Institut Manajemen Koperasi Indonesia atau IKOPIN University, kemudian ITB atau Institut Teknologi Bandung di Jatinangor juga, dan Universitas Pajajaran atau Unpad di Jatinangor, di mana kampus Unpad ini nanti kami lintasi. Tampak dari kejauhan adalah sebuah gunung yang memang sangat indah ketika kita melintasi jalan tol Cisumdawu ruas Cileunyi Jatinangor ini. Sebelum dikenal sebagai kampus mahasiswa, Jatinangor ternyata merupakan perkebunan teh dan pohon karet yang dikuasai perusahaan swasta milik Belanda. Dan perusahaan ini berdiri pada tahun 1841. Perkebunan swasta milik Belanda ini memiliki areal seluas 962 hektar. Dari berbagai literatur disebutkan bahwa perusahaan Belanda itu dimiliki oleh Willem Abraham Bout pada tahun 1816 hingga 1879 atau Baron Bout.
Guna mengatur perkebunan tersebut, Baut membangun sebuah menara yang dilengkapi lonceng di puncaknya, dan menara tersebut kini berada di Menara Loji di kawasan kampus ITB Jatinangor. Pada tahun 1916 dibangun jalur rel kereta api yang menghubungkan Rancaekek dan Tanjung Sari demi memperlancar distribusi hasil perkebunan, dan jalur kereta api Rancaekek Tanjung Sari Citali tersebut sepanjang 15 km. Awalnya rel kereta api tersebut dibangun untuk menghubungkan Rancaekek Tanjung Sari, namun kemudian pihak militer meminta dan rel kereta api dibangun hingga Citali untuk keperluan angkutan umum. Namun karena biaya dan peralatan yang kurang memadai untuk menembus alam saat itu, pembangunan rel kereta api hingga Citali ditangguhkan. Kemudian rel kereta api hanya sampai ke stasiun Tanjung Sari. Dan pembangunan rel kereta api tersebut didukung perusahaan kereta api milik Belanda, Stad Spoorwagen Verenigd Spoorwegbedrijf yang pada tahun 1918 membangun jembatan rel kereta api penghubung Rancaekek Tanjung Sari. Jembatan Cikuda atau dikenal sebagai Jembatan Cincin berperan menunjang kelancaran distribusi hasil perkebunan dan transportasi masyarakat umum. Kami terus mengarah ke timur sekarang, dan sedikit lagi akan keluar di exit tol Jatinangor, dan baru saja melintas di exit tol Jatinangor, dan saat ini melintas jembatan untuk menuju ke perkemahan Jatinangor sebelum akhirnya nanti kami tiba di sekitaran kampus Unpad. Pasca kemerdekaan, tanah perkebunan Jatinangor itu dinasionalisasi menjadi milik pemerintah daerah atau Pemda Sumedang berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 593/3590/1987. Kawasan seluas 3.285,5 hektar itu dibagi menjadi 7 wilayah peruntukan, dan jalanan ini cukup indah di sebelah kanan kiri. Setelah exit tol Jatinangor menuju ke kampus atau perkampungan mahasiswa, di mana ada kampus Unpad, kemudian ITB, dan juga beberapa lain termasuk IPDN. Unpad sendiri berdiri pada 11 September 1957, yang juga turut berperan atas perkembangan Jatinangor menjadi kampung mahasiswa. Pasalnya, ide kota akademik Manglayang dicetuskan oleh Rektor ke-6 Unpad, yakni Profesor Dr. Hindir Sahwira-Atmaja. Rektor Unpad saat itu terinspirasi oleh kota akademik Tsukuba yang terletak di sebelah selatan Gunung Tsukuba atau 56 km timur laut kota Tokyo, di mana kota Tsukuba yang juga dikenal sebagai kota sains itu dikembangkan pada 1970-an untuk merangsang penemuan ilmiah di negara matahari terbit tersebut. Sementara ide kota akademik di kawasan Jatinangor ini dicoba diimplementasikan oleh Profesor Dr. Hindir Shah untuk menjawab permasalahan kampus Unpad yang kala itu tersebar di 13 lokasi berbeda. Akibatnya sebaran tersebut, koordinasi dan pengembangan daya tampung mahasiswa menjadi terhambat. Sementara Unpad mulai merintis pengadaan lahan yang memadai untuk kawasan pendidikan pada tahun 1977, dan kesepakatan penunjukan lahan bekas perkebunan teh dan karet Jatinangor itu baru terjadi pada tahun 1979. Unpad sendiri mencakup kawasan areal seluas 175 hektar pada tahun 1990. Area perkebunan Jatinangor mulai dialihfungsikan menjadi kawasan pendidikan atau perkampungan mahasiswa, yakni ada IPDN, IKOPIN, Unpad, dan Universitas Winaya Mukti mulai menghuni kawasan Jatinangor.
Dan ITB sendiri kemudian bangun kampus di kawasan ini sekitar tahun 2010. Berbagai fakultas di Unpad pun turut dipindahkan ke Jatinangor, dan pindahan itu diawali oleh Fakultas Pertanian pada tahun 1983. Sejak 5 Januari 2012, gedung Rektorat Unpad pun resmi pindah ke Jatinangor. Dan sedikit lagi kami sudah akan tiba di kawasan kampus Unpad sedikit lagi, dan jalanan ini memang cukup indah. Sekarang sedang dikembangkan, ada sedang dibangun tempat istirahat atau rest area, juga restoran setelah tol Cisumdawu ruas Cileunyi Jatinangor dioperasikan. Dan sebelah kiri kami melintas ini adalah kawasan kampus Unpad, dan sedikit lagi kami akan mengakhiri perjalanan ini setelah tiba di Simpang 3 jalan dari Jatinangor Raya, dari exit tol Cileunyi, dan sebelah kanan kami adalah kawasan kampus ITB. Dan demikian informasi sekilas mengenai histori Jatinangor sebagai perkampungan mahasiswa yang dulu merupakan perkebunan teh di zaman Belanda. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami, terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.